Easy English, where kita belajar English, tapi kita kayak ngobrol biasa aja di warkop, no pressure, just vibing. And gue Noval, dan today kita bakal bahas topik yang sering banget bikin pusing anak-anak SMA, yaitu apa sih? Itu adalah grammar. Tapi jangan khawatir, gue bakal bawain dengan style yang chill kayak lagi scroll TikTok. Dan obviously gue di sini gak sendirian dong. Gue di sini bersama teman kelas gue yang mungkin bisa dibilang dia mungkin paham di bidang grammar, yaitu perkenalan. Oke, jadi kenalin gue Yulis. Jadi btw opening lo kayak game beneran deh. Apa? Alias Guilty as Charged and I do read manuals. Biar gamenya itu bener kan. Oke, sebelum kita masuk nih, gue punya fun fact buat kalian semua. Jadi, lo tau nggak, fun fact sebenarnya grammar itu ada 12 dalam bahasa Inggris. Maksudnya tenses ya. Tapi yang sering kita pakai itu cuma 5-6 doang. Terus lo tau nggak sisanya buat apa? Sisanya cuma bikin kita nangkes ujian. Oke. Nah, itu dia tuh. Kadang gamer itu bukan buat bikin hidup kita aneh. Kadang kayak kita ngomong haus banget sesuai gamer, kadang gitu. Sebenarnya enggak. Kadang gamer itu kayak fondasi rumah. Kalau memang kita udah salah pasang nih, bakalan foto. Nah, misal lo juga bilang he go to school, itu kayak rumah tanpa pintu. Sebetulnya ada something yang harus ditambahin gitu. Bener juga. Kayak lo bilang I is tired. Coba dari pendengaran lo aja itu udah aneh kan? Iya, jadi banget. Jadi sebenarnya grammar itu bukan something yang hard to learn, but grammar is a foundation to you for talking in English. Iya, betul. Jadi kayak benar-benar penting. Jadi yang harus kita perhatiin itu yang kita harus pahami itu basicnya dulu sih. Tapi bukan harus kayak robot atau Google Translate yang kayak AI. gitu jadinya. Jadi kayak yang apa ya, sesuai dengan structure-nya aja gitu. Oke. Kemudian, let's talk about mistake. What are the top 3 grammar mistake yang paling sering lo temuin di anak SMA? Okay, for the first one is tenses. Banyak yang bilang, yesterday I go to school. No bro, harusnya when, because itu the past time. Jadi I went go to school. Jadi udah menjelaskan yang lalu gitu. Oh, berarti kita sebenarnya nggak bisa bilang yesterday I go to school, kita bisa bilang yesterday I went to school. Iya. Oke. Yang kedua itu ada your and you are. Kadang orang ngetik you're amazing. Kadang kita mikir you're amazing, you are amazing, itu beda banget gitu. Iya. Sebetulnya gitu. Jadi kayak antara Pokoknya gini, kalau you're amazing itu kayak kamu amazing, kamu keren. Cuman kalau you're amazing, guanya keren, apanya yang gua keren gitu. Iya. Jadi kayak nggak masuk Nah. kan. Cuman rata-rata orang-orang di sering kita temuin kesalahan-kesalahan di chat atau di mana, orang-orang pengen ngetik you are tapi pengen disingkat, dia malah jadi your. Iya. Dan itu bisa jadi salah pengertian buat orang-orang yang nggak paham konteksnya. Iya benar tuh. Terus yang yang ketiga tuh mungkin kayak lupain as buat third person. Jadi kayak she love coffee, padahal love-nya harusnya love. Jangan sampai cinta lo hilang cuma gara-gara satu love gitu. Aduh. Oke, sekarang kita masuk ke tips. Gimana caranya belajar grammar tanpa bikin kepala lo meledak? Honestly, being watch Netflix with English subtitle. Jadi kayak kita seenggaknya walaupun kita nonton, kita juga sedikit-sedikit lah gunain subtitle yang English biar kita juga sama-sama paham gitu apa yang dimaksud gitu. Alright. Atau mungkin lo bisa tahu English atau belajar English itu dari game atau dari film-film yang lo tonton gitu ya? Iya. Ada contoh game nggak yang bikin lo, wah gue jadi ngerti banget nih sama Inggris gitu? Kalau game Minecraft sih. Minecraft itu kan kayak ada conversation between players. Nah itu kadang secara nggak langsung kita itu kadang bikin secara nggak langsung tuh, oh ini selesai, apa sih maksudnya gitu kan? Jadi kita nyari tahu, oh ini gitu kan. Jadi seenggaknya kita nambah insight baru lah tentang gamer gitu. Jadi dengan dari Minecraft ini kamu sambil main plus kamu juga belajar bahasa Inggris yang apa nih artinya ya, kita jadi expert sendiri buat nyari tahu artinya gitu ya. Apa nih artinya gitu. Gitu.
Terus kadang gue juga kalau misalnya kita juga bingung terkait writing misalnya di konten ataupun dalam chat, kita juga mungkin bisa pakai Grammarly. Itu works banget sih. Misalnya ada beberapa koreksi kata yang salah dan itu Grammarly oke banget sih gitu. Kalau suka nulis, mungkin lo bisa coba journaling aja. Setiap hari tulis like 2 until 3 words per day supaya lo bisa belajar bahasa baru yang maksud lo kata-kata yang gak pernah lo dengar sebelumnya, jadi lo bisa ngerti gitu. Iya, jadi selain kita terkadang harus paham grammar, kita juga harus memperluas vocab ya. Jadi kayak vocab yang luas itu juga bakal membuat grammar kita juga jadi bagus gitu. Betul. Gitu sih. Pokoknya intinya kita sering-sering explore aja, dan yang the most important thing is jangan takut salah. Iya sih. Karena semua orang berawal dari salah, lama-lama benar, dan akhirnya jadi sempurna. Bukan banget itu kasnya itu. Lu dulu waktu SMA, apakah lo udah bisa bahasa Inggris? Jadi terkait SMA dulu, SMA gua tuh benar-benar termasuk international school. Jadi Sampurna Academy. Jadi di mana the environment-nya itu full of English. Jadi kayak gurunya, sesama siswa itu menggunakan English gitu. Jadi otomatis awalnya itu memang nggak bisa. Tapi karena udah environment-nya itu English, full of English, jadi kayak ya mau nggak mau udah kebawa lingkungannya gitu. Gitu sih. Jadi lumayan lah terbiasa sih. Using English even if you wanna ask to go to the toilet. Yeah, even though we want to go to toilet or something place or teach in the class also, kita juga harus wajib menggunakan English gitu. Alright. Tapi lo pernah nggak di sosial media atau di apa gitu, lo ngetik bahasa Inggris dan lo kira lo bener, cuman orang-orang pada ngomenin lo tiba-tiba? Pernah nggak? Itu pernah banget sih. Itu kayak apa ya? Dulu kita nulis caption di IG tuh. Iya. Di IG itu ada tuh kayak tapi lupa waktu itu sempat di komen sama temen, itu apa sih gitu. Kayak ini bio WA gua itu life is never flat. Tapi P pakai P flat bukan flat gitu. Jadi cringe banget tuh. Pas bangun, oh iya flat. Flat jadi piring dong. Iya, benar. Gitu sih. Alright. Kemudian, oke. Gimana sih buat orang yang baru pertama kali pengen belajar Inggris? Apa hal dasar banget yang harus mereka pelajari? The first important thing that we should to know is about vocabulary. Karena vocabulary kan itu kan kata dasar ya, semua kata kan. Jadi kalau kita nggak tahu vocabnya apa ya, kita nggak bisa mulai kan gitu. Jangan langsung ke structure-nya atau tenses, minimal vocab dulu dah, dari apa, dari segala macam, and pronunciation. Vocab sama pronunciation itu saling berkaitan. Kalau kita tahu vocabnya tapi pronunciation-nya salah, itu salah juga gitu. Tapi pronunciation-nya salah, tapi kita memahami vocabnya itu salah, itu sama-sama salah. Jadi seenggaknya kita harus balancing antara vocab dan juga pronunciation gitu sih. Kalau awal-awal banget yang harus dipahami. Jadi buat pemula tuh intinya awalnya vocabulary, and then move to tenses, and then pronunciation juga. pronunciation ya. Terus ya balik-balik ke tenses juga. Kadang kalau kita juga asal-asal ngomong without tenses, without understanding what tenses we talk about, itu jadi kadang kayak bener-bener confusing. Bener-bener lah ini apa sih gitu kan, kita bilangnya tentang past time tapi yang pakainya itu tensesnya salah. Itu kan juga agak membingungkan juga gitu. Kayak ada orang bilang, gue belajar present tense, coba kasih contoh. Terus orang bilang gini, I went to school. Itu kan sebenarnya past tense ya. Iya. Jadi sebenarnya pemahaman dasar itu penting, dan
prakteknya juga harus benar gitu. Iya. Jadi jangan cuma paham di teori, prakteknya salah. Iya. Dan begitu pun sebaliknya. Iya sih. Balik-balik ya kalau secara praktis juga harus diperhatikan juga. Tapi sebetulnya kalau secara gamer tuh nyicil aja, jangan langsung kayak fokus banget di praktis. Tapi kadang misalnya kita ngomong sama native speaker, sebetulnya without correct grammar itu asalkan vocabnya benar atau intinya benar itu juga mereka paham kok. Jadi dikit-dikit aja. Ngomong-ngomong soal koreksi nih, do you know about grammar police? Like when someone always and often correct people's typing, like this isn't right. The grammar is should be past tense. Would you write it in present tense? Menurut lo gimana? Ada orang yang suka koreksi orang yang gitu? And actually, I mean, like, previously, I just think just found someone in IG, Instagram maybe. Not most about people that talking about, oh, this is the right, this is the wrong game. But I think it's good actually. But if we, apa ya, kalau kita juga memahaminya juga sih gitu. Tapi kalau mereka memang udah paham juga sebenarnya nggak masalah sih. As long as the speaker and the audience is understand each other. Iya benar sih, sama ngerti dan juga yang dikoreksi juga nggak ngerasa tersinggung lah gitu. Ada beberapa some of people that feels like dikoreksi itu kayak apa sih gitu, gue udah benar gitu. Iya. Feel offended ya? Iya benar. Offended. Jadi kayak feel guilty juga, tapi kayak ya udahlah gitu, udah. Ujung diem, jadinya malu gitu, itu sih. Berarti sebenarnya pro kontra ya orang-orang yang ngoreksi grammar orang lain secara terbuka gitu. Kadang emang kalau mau negur tuh bisa aja by DM, jangan lewat komen gitu, karena bisa membuat si kreatornya tersinggung. Iya sih. Alright deh, di sini kita udah nyampe akhir episode. Thanks banget yang udah dengerin. Semoga obrolan kita bikin lo jadi lebih dekat sama grammar. Gak harus jago banget, tapi ngerti dasar-dasarnya. Ya, sebenarnya gamer itu bukan untuk ditakutin, tapi buat help us to improving and make sense apa yang kita omongin, apa yang kita tulis gitu. Okay, thanks to Yudis and thanks to who is watching us, and see you next time in English. Jangan lupa stay tune. Okay, see you. See you.